kira-kira dari praktek coaching yang akan Bapak lakukan nanti, hal apa yang akan Bapak lakukan, yang akan Bapak siapkan? Ya, pada saat coaching nanti, proses coachingnya itu akan saya laksanakan menggunakan retire, di mana di sana saya akan coba menggali informasi dari coaching menggunakan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang saya harap cukup interaktif, cukup nyaman didengar dengan coaching. Kemudian setelah berhasil menggali informasi, sudah menggali tujuan dari coaching tersebut, saya akan mencoba untuk menganalisis, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi coaching bersama-sama, yang diharapkan nantinya coaching bisa dapat menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Nah, setelah itu mungkin akan coba menanyakan komitmen, ya bagaimana pertanggungjawabannya, jadi kapan beliau bisa mulai melaksanakan aksinya setelah mendapatkan gambaran. Kemudian apa yang sudah saya siapkan di sini, saya sudah mempersiapkan diri, mempersiapkan mungkin beberapa pertanyaan pemantik yang tadi saya harap bisa menggali informasi dari coaching dan juga menggali potensi yang dimiliki oleh coaching seperti itu. Oh, bagus. Baiklah Pak, kalau begitu nanti ya Pak ya, dalam praktek coachingnya Bapak dengan coaching, saya akan mengamati dan menilai prosesnya dengan menggunakan rubrik penilaian coaching. Nah, baik Bu, supaya saya bisa mengetahui apa yang sudah baik dan juga apa yang masih perlu dikembangkan. Jadi mungkin nanti Pak ada 4 kriteria ya Pak ya. Yang pertama kurang baik, yang kedua ada baik, kemudian ada kriteria baik dan sangat baik ya Pak. Iya, baik, siap. Oh, oke. Terus kompetensi coaching apa sih yang akan Bapak kembangkan kepada coachingnya? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh atau fully present, di mana saya bisa mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching untuk dapat mendorong coaching saya mendapatkan solusi dari permasalahannya. Iya. Jadi agar nantinya observasi dilakukan lebih fokus. Kira-kira dari ketiga kompetensi coaching tersebut nih Pak ya, secara spesifik kompetensi mana sih yang akan Bapak kembangkan, yang akan Bapak fokuskan untuk mengembangkan kompetensi tersebut Pak? Dari ketiga kompetensi coaching yang akan saya kembangkan tersebut tuh, saya akan lebih spesifik, lebih fokus untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh seperti yang saya sebutkan tadi, di mana pertama saya akan fokus menyelesaikan permasalahan yang coaching hadapi, yang kedua akan menetapkan lawan bicara saya yaitu coaching saya, yang ketiga saya tidak akan melakukan aktivitas lain seperti bermain HP atau mungkin maka saya akan coba fokus pada coaching saya, mendengarkan coaching saya, melihat, memperhatikan bagaimana ekspresi coaching saya dan juga memperhatikan bagaimana bahasa tubuhnya. Baiklah Pak. Kira-kira indikator ketercapaiannya dari tujuan yang Bapak inginkan? Nah, indikator keberhasilan mungkin dari kegiatan coaching ini yaitu si coaching bisa menyelesaikan permasalahannya berdasarkan pemahaman. Jadi kemampuan dan kompetensi yang dimilikinya, jadi seorang coaching dikatakan berhasil melakukan coaching jika coachnya mampu menggali ide atau potensi dari coaching dengan baik tanpa memberikan bantuan ide atau solusi permasalahannya. Jadi coaching bisa menggali potensinya sendiri untuk menemukan solusinya. Baiklah begitu. Kalau begitu Pak, kapan nih
coachingnya akan dilakukan? Coachingnya akan dilaksanakan dalam waktu dekat, mungkin nanti pada jam istirahat kami akan melakukan kegiatan coaching seperti itu. Oh, siap-siap, baiklah. Setelah saya mengamati nanti percakapan Bapak dengan coachingnya. Ngomong siapa Pak coaching? Coachingnya Pak Ridwan. Oh, nanti setelah saya mengamati percakapan Bapak dengan Pak Ridwan, saya akan menyampaikan ketercapaian dan pengembangan kompetensi coaching yang Bapak harapkan. Iya, Bapak Ibu barangkali Ibu lupa, nama saya Fajar sebagai coach. Nanti coachingnya Pak Ridwan. Iya, siap Pak Fajar, siap. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Ridwan, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Pak Ridwan, apa kabar? Alhamdulillah, baik Pak, sama-sama. Pak Ridwan, sesuai dengan janji kita hari ini, kita akan berbincang-bincang membahas tentang topik atau mungkin permasalahan yang ingin Bapak bahas. Iya. Ya, kebetulan saya mempunyai permasalahan Pak. Di kelas saya ada siswa yang dimana dia itu mau juga kadang-kadang kalau memang ditinggal masih diantar sama orang tua, terus dia juga menangis Pak kalau misalkan ditinggalkan oleh orang tuanya, sehingga saya harus bagaimana nih kira-kira untuk menyelesaikan permasalahan ini. Baik Pak, jadi di sini permasalahannya itu ada murid ya yang masih sangat dekat, mungkin terlalu nempel dengan ibunya, di mana si anak ini, si murid ini perlu diantar ke ibunya, tapi bukan cuma diantar ke sekolah, bahkan harus diantar sampai ke ruang kelas, harus ditungguin juga. Di sini apa yang ingin Pak Ridwan capai atau Pak Ridwan hasilkan dari perbincangan kita hari ini? Dari perbincangan ini saya ingin supaya anak didik saya menjadi mandiri. Dia tidak lagi tergantungan dengan orang tuanya dan juga bisa belajar dan berbaur dengan teman-temannya gitu Pak. Baik, jadi Bapak ini di akhir percakapan ini kita mendapat solusi ya, mendapat solusi bagaimana si anak yang tadinya suka menangis apabila tinggal ibu bisa menjadi mandiri. Iya, betul. Betul. Nah, jadi saya mau bertanya ya Pak, anak yang mandiri itu sebetulnya anak yang seperti apa? Kalau menurut saya anak yang mandiri itu anak yang memang dia sudah terutama tidak diantar lagi oleh ibunya. Dia datang ke sekolah sendiri, terus belajar juga sendiri, tidak menangis ketika ditinggalkan dan mampu berbaur dengan teman-teman yang lainnya ketika belajar. Baik, jadi menurut Bapak anak yang sudah mandiri itu di mana si anaknya sudah bisa melaksanakan atau melakukan sesuatu itu atas kemauannya sendiri, dan juga mampu berbaur dengan teman-temannya di kelas, dengan teman-temannya. Jadi untuk indikator pertamanya itu tadi si anak tidak menangis ya Bapak. Begitu, kira-kira apa ya Pak yang membuat anak itu menangis? Kalau menurut pendapat saya anak tersebut menangis karena dia sepertinya belum terbiasa berbaur dengan orang lain. Mungkin karena tadi kondisinya dia di rumahnya dia jarang bergaul, dan terus kadang-kadang saya juga merasa selain dia tidak mau bergaul dengan teman, juga dia takut dengan saya, dan kemungkinan juga dia kurang nyaman berada di kelas. Berarti kalau menurut Pak Ridwan, bagaimana caranya supaya si anak tersebut bisa nyaman di kelas, supaya bisa tidak takut dengan Pak Ridwan dan juga bisa berbaur dengan teman-teman tadi, bisa nyaman? Bagaimana caranya Pak? Menurut saya kemungkinan caranya itu yang pertama adalah terutama untuk kondisi kelasnya. Menurut saya kondisi kelasnya harus memang menarik, terus juga bagaimana desain-desainnya sesuai dengan apa yang dia sukai dan teman-temannya. Mungkin juga secara emosional dia belum begitu berbaur, belum begitu kenal dengan teman-temannya, sehingga kemungkinan saya akan juga
positif dengan mengajak teman-temannya untuk lebih bercengkrama dengan dia. Bagus sekali Pak itu. Nah, menurut Bapak lingkungan belajar yang nyaman itu seperti apa? Kalau menurut saya lingkungan yang nyaman itu bagaimana tidak ada bullying di kelasnya, terus juga kondisi kelasnya menarik gitu Pak. Jadi saya juga mengharapkan demikian, dan itu yang saya harapkan juga sepertinya yang akan saya kedepankan. Terus yang kedua juga secara pembelajaran sosial emosional juga sepertinya harus dimasukkan supaya dia lebih terbiasa untuk tenang dan bisa hadir sepenuhnya atau mindfulness. Nah, kalau Pak Ridwan ingin menciptakan kelas yang menarik dari Pak Ridwannya supaya siswa bisa nyaman, nah, menarik dalam pandangan Pak Ridwan itu seperti apa? Menarik dalam pandangan saya itu adalah ketika di kelasnya itu banyak gambar-gambar atau hal-hal yang memang sesuai dengan kesukaan anak-anaknya. Misalkan anaknya suka bola, ada gambar bola. Anak-anak perempuan suka bunga, ada bunga-bunga gitu. Oh, disesuaikan dengan minat atau hobi si anak-anak tersebut. Jadi si anak bisa merasa nyaman, mungkin bisa merasa seperti di rumah. Nah, gitu. Ya, menarik sekali ya Pak. Jadi nah, itu kan indikator pertama ya, tadi bagaimana supaya si anak tidak menangis. Bapak menciptakan lingkungan yang nyaman, yang menarik. Bapak mencoba memposisikan diri sebagai si anak untuk melihat kelas, bagaimana sih suasana kelas yang menarik itu. Nah, indikator yang kedua itu yaitu si anak belum bisa berbaur. Jadi si anak masih pengen bersama ibunya, merasa asing mungkin di kelas ya Pak. Nah, menurut Bapak bagaimana caranya supaya si anak tersebut bisa berbaur? Kalau menurut saya supaya anak tersebut bisa berbaur, yang pertama saya akan mencoba untuk menggunakan pembelajaran sosial emosional, dan pembelajaran sosial emosional PSE itu akan saya integrasikan di dalam rencana pembelajaran saya, sehingga nanti pembelajaran tersebut akan secara tidak langsung diterapkan dalam pembelajaran yang sebenarnya, terintegrasi dengan pembelajaran. Iya Pak, baik Pak. Jadi sesuai perbincangan kita dari awal sampai dengan kini, apa yang bisa Bapak simpulkan? Kesimpulannya, untuk menyelesaikan masalah ini saya akan mencoba untuk membuat murid saya lebih mandiri dengan cara supaya lebih menyenangkan. Bagaimana di sekolah itu menjadi kelas yang menarik. Yang kedua juga akan menerapkan PSE yang terintegrasi dengan rencana pembelajaran. Yang kedua Bapak akan membuat suasana kelas yang nyaman, dan tentunya juga harus aman ya Pak. Iya, betul sekali. Supaya nanti pembelajarannya bisa menyenangkan, dan juga dengan menerapkan PSE sehingga pembelajarannya supaya anak lebih bisa berbaur, mungkin lebih melatih karakter si anak supaya bisa berbaur dengan lingkungannya. Nah, sekarang Bapak sudah punya gambaran ya Pak. Kira-kira kapan nih Pak mulai bisa eksekusinya? Saya ingin secepatnya, kemungkinan saya akan melakukannya besok. Langsung besok ya Pak? Langsung besok. Langsung besok berarti langsung kita menghias-hias kelas. Pas pulang sekolah itu nanti pelaksanaannya bersama murid-murid Pak? Murid-murid dan juga dibantu dengan orang tua yang mungkin sedang ada waktu luang. Kami bersama-sama untuk membuat kelas yang menyenangkan. Oh baik Pak. Untuk perbincangan kali ini saya coba sampai di sini. Nanti saya sangat mengharapkan Bapak juga akan meluangkan waktu untuk perbincangan selanjutnya, di mana kita bisa berbincang bagaimana hasil dari rencana yang akan Bapak terapkan. Seperti itu ya Pak. Siap. Doakan mudah-mudahan berhasil Pak. Siap, amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Pak Fajar barusan sudah melakukan coaching dengan Pak Ridwan dan sebagai coachingnya, bagaimana Pak hasilnya? Alhamdulillah Bu, hasilnya baik dan juga sesuai dengan yang diharapkannya. Coach saya Pak Ridwan sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oh, alhamdulillah kalau begitu saya ikut senang Pak. Jadi langsung saja ya kita bahas analisanya
apa yang telah Bapak lakukan bersama coachingnya. Jadi kira-kira indikator apa yang sudah terlaksana, Pak, yang telah kita tentukan tadi di observasi? Tadi sesuai dengan indikator yang sudah saya sampaikan pada saat praobservasi, di mana itu saya berfokus kepada kompetensi kehadiran penuh atau fully presence. Tadi saya sudah fokus dalam memecahkan masalah yang Paridwan hadapi. Saya coba bagaimana tidak hanya mendengarkan Paridwan, tapi saya juga mencoba memperhatikan bagaimana ekspresi Paridwan dan juga bagaimana bahasa tubuhnya, sehingga saya mampu menggali informasi dari Paridwan. Nah, dengan itu jadinya kita bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Paridwan hadapi. Oh, baiklah Pak. Ya, tadi juga saya sudah melihat ya kesadaran kehadiran penuhnya present Bapak dengan kontak matanya, dengan angguk-anggukannya itu kan sudah menandakan bahwa Bapak itu hadir di depan coachingnya. Kemudian Bapak juga sudah mendengarkan aktif, dan pertanyaan yang Bapak ajukan juga sudah bisa menggali potensi yang dimiliki oleh coaching Bapak tadi, Pak Ridwan. Jadi menurut saya Pak Fajar sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan sangat baik, Pak. Iya Bu, terima kasih Bu sudah menyampaikan atas penilaian Ibu terhadap kegiatan coaching yang saya lakukan barusan. Sama-sama Bapak. Tapi setelah coaching tadi, kira-kira rencana Pak Fajar ke depannya apa? Kemudian kompetensi yang ingin dikembangkan lagi oleh Bapak Fajar itu apa, Pak? Apa ya? Saya rasa saya bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih bisa memancing, lebih berbobot, lebih bisa memancing, sehingga lebih mempermudah si coaching untuk menemukan potensinya, lebih mempermudah juga kepada saya untuk menggali informasi, dan juga nantinya akan mempermudah coaching untuk menemukan potensinya, seperti itu Bu. Oh, jadi selanjutnya jadi khusus untuk Bapak itu ingin mengembangkan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang berbobot lagi ya Pak ya? Iya. Ya, jadi untuk bagaimana saya langkah-langkah yang akan saya tempuh untuk mengembangkannya itu akan lebih mencari referensi. Saya mencoba mungkin berkomunikasi dengan rekan-rekan yang sudah berpengalaman dalam melaksanakan coach, juga mencoba meminta umpan balik dari coach yang sudah melakukan proses coaching dengan saya untuk menjadi ukuran. Jadi kedepannya itu mungkin pertanyaan seperti apa yang lebih nyaman didengar oleh coaching, lebih bisa menggali potensi coaching itu pertanyaan-pertanyaan yang seperti apa, mungkin seperti itu. Oh baiklah, jadi Pak Fajar akan mengambil langkah mencari referensi dulu ya Pak ya. Kemudian Bapak juga akan meminta umpan balik dari coaching. Iya. Akhirnya Pak ya sebagai pelajaran, pengalaman jadi pelajaran. Iya. Kira-kira kapan Pak itu akan dilaksanakan rencananya? Insya Allah pun mungkin dalam beberapa hari, saya rasa 4 atau 5 hari ke depan akan ada rekan saya Varian yang juga ingin berbincang, ingin melakukan coaching dengan saya. Semoga pada saat itu saya sudah bisa lebih baik lagi dalam menjadi seorang coach. Oh iya, jadi kedepannya akan jadi coaching lagi ya dengan Pak. Iya, betul. Ya, saya doakan mudah-mudahan pada praktek coaching yang dilakukan Pak Fajar selanjutnya semakin lebih baik lagi ya Pak ya. Iya. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya, sama-sama Bapak. Kalau begitu saya mohon izin ya, karena sudah sore, kita harus sama-sama pulang. Mangga Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu, apa kabar?
Pak. Bapak juga bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Dengar-dengar dan rencananya Ibu akan mengcoaching pada hari ini. Apa nih kira-kira yang akan Ibu lakukan? Iya nih Pak, saya akan coaching hari ini. Yang saya akan lakukan tentunya melalui alur TK ya Pak ya. Yang pertama mungkin saya akan menggali dulu tujuan utamanya dari coach dan dari tujuan dari coaching saya. Kemudian saya akan mengidentifikasi masalah terkait masalahnya apa yang dihadapi oleh coach saya. Kemudian saya juga akan menggali rencana aksinya Pak. Apa yang akan menjadi solusi dari permasalahan coach saya. Kemudian yang terakhir saya akan meminta komitmen serta tanggung jawab terhadap permasalahan dan solusi yang akan dia lakukan atas coach saya Pak. Begitu. Oke. Nanti saya ketika Ibu coachingnya saya akan hadir dan juga saya akan memberikan penilaian publiknya, yaitu nanti akan sangat baik, kurang, ataupun tidak sangat kurang. Bagaimana kalau seperti itu? Terima kasih sekali Pak, saya sangat bahagia. Mungkin saya akan lebih baik lagi, kemudian saya bisa mengetahui apa yang harus saya perbaiki Pak. Oke, rencananya Ibu akan mengembangkan kompetensi coaching apa nih yang akan Ibu kembangkan? Saya akan mengembangkan ini Pak, kehadiran penuh, kemudian akan saya mendengarkan secara aktif, kemudian saya juga akan berusaha menggali informasi potensi yang dimiliki oleh coach saya dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan saya ajukan Pak. Oke, kira-kira dari barusan kompetensi yang disebutkan, mana nih yang akan lebih ditonjolkan atau yang lebih diutamakan oleh Ibu? Dari ketiga kompetensi tadi, insya Allah saya berniat akan mengembangkan kehadiran penuh Pak, presence-nya. Saya akan coba hadir sepenuhnya di hadapan coach saya. Jadi mudah-mudahan si coach itu merasa dihargai Pak dengan kehadirannya menghadap saya. Kemudian dengan hal itu coach saya itu bisa menggali potensi-potensi berdasarkan kehadiran saya waktu itu Pak. Oke, luar biasa. Kalau begitu kapan nih rencananya Ibu akan mengcoaching Pak Fajar tersebut? Insya Allah Pak, ini udah dijadwalkan ya Pak. Insya Allah hari ini Pak, setelah proses pembelajaran selesai, kami akan bertemu, sudah jadi jadwal Pak. Oke, kalau begitu saya akan ada di sana untuk menilai Ibu. Baik, kalau gitu ya. Terima kasih Pak, terima kasih. Ya. Saya tunggu Pak. Siap, terima kasih Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fajar, selamat sore. Waalaikumsalam Ibu, selamat sore juga. Gimana nih kabarnya Pak Fajar? Alhamdulillah Bu baik. Alhamdulillah ya, sesuai janji kita kemarin, kita akan bertemu hari ini. Nah, dalam percakapan kali ini apa yang akan kita bahas nih Pak? Nah begini Bu, kebetulan di kelas saya itu ada anak ya, anaknya itu ya walaupun di kelas saya itu sudah wajar ya, dimana orang tua itu antar jemput anaknya, bahkan antar ditungguin sama orang tuanya, dan juga di depan kelas itu sudah disediakan tempat duduk Bu untuk orang tua. Nah tapi khusus untuk anak yang ini, si orang tuanya itu tidak menunggu di luar kelas Bu, tapi beliau menunggu di dalam kelas Bu, karena apabila si orang tuanya itu meninggalkan anaknya, si anaknya ini biasanya menangis. Seperti itu. Jadi begitu ya Pak. Iya. Jadi di sekolah Bapak itu ada murid yang suka menangis ya Pak ya, Iya. apabila ditinggal oleh ibunya. Jadi si ibu itu sepanjang hari harus berada di dalam kelas bersama anaknya. Itu Iya, ya Pak ya. betul. Pada perbincangan kali ini apa sih yang Pak Fajar harapkan dari perbincangan kita ini Ya, Pak? jadi tujuan perbincangan saya hari ini Bu, saya berharap mendapatkan solusi ya Bu. Setelah berbincang dengan Ibu, mungkin saya berharap mendapatkan solusi bagaimana saya menghadapi khususnya anak yang suka menangis ini Bu.
Oh, jadi Bapak itu ingin ada solusi ketika anak itu menangis. Jadi Iya. mungkin anak itu supaya mandiri ya Pak ya? Iya, betul. Oh, nah kalau begitu saya ingin tanya Pak, menurut Bapak anak yang mandiri itu seperti apa? Ini khusus untuk anak yang sedang kita bicarakan ya Bu. Indikator mandiri untuk anak tersebut yang pertama mungkin tidak menangis, yang kedua itu bisa berbaur dengan teman di kelas. Seperti itu. Oh, jadi anak itu menurut Bapak anak itu tidak menangis dan bisa berbaur dengan teman-temannya. Nah, kira-kira menurut Bapak kenapa sih anak tersebut bisa menangis di dalam kelas? Sebetulnya bisa ada beberapa faktor kemungkinan ya Bu. Tapi yang paling dominan menurut saya itu karena faktor kenyamanan. Jadi si anak itu mungkin masih lebih nyaman bersama orang tuanya daripada di kelas. Seharusnya itu hal yang wajar ya, di mana di rumah itu lebih nyaman daripada di kelas. Tapi si anak itu tetap harus bisa nyaman. Agar dia tidak menangis di kelas itu harus bisa nyaman di kelas. Jadi kondisi kelasnya itu harus disesuaikan dengan bagaimana, harus dikondisikan supaya si anak tersebut bisa nyaman. Mungkin seperti itu. Bagus, betul. Baik Bapak, kalau menurut Bapak aja kondisi kelas yang nyaman itu bagaimana? Yang nyaman itu dimulai, kalau menurut saya dimulai dari kamar. Dimana pertama untuk kamar itu ruang kelasnya harus layak, dan juga saya sebagai guru harus menyayangi anak-anak saya bagaimana orang tua menyayangi anak-anak mereka, sehingga mereka bisa merasa aman. Kemudian untuk merasa nyamannya itu kita coba bisa kondisikan ruang kelasnya itu mungkin lebih ke seperti apa ya, lebih sesuai dengan minat anak, lebih sesuai dengan hobi anak. Bahkan saya bisa berkolaborasi dengan orang tua. Saya coba tanya kepada orang tua, Pak, bagaimana biasanya anak-anak Bapak menghias ruangannya, bagaimana anak-anak ibu Bapak menghias kamarnya. Saya mungkin akan coba diterapkan di ruang kelas apabila itu memungkinkan, seperti menerapkan gambar-gambar yang disukai anak. Akan lebih baik apabila itu menampilkan kerajinan tangan yang telah dibuat oleh anak dan lain-lain. Oh, bagus sekali ya Pak ya. Saya kira jadi supaya nyaman itu mungkin Bapak akan komunikasi yang bagus ya dengan anaknya. Iya. Kemudian Bapak juga akan membuat kelas yang aman, nyaman. Tadi Bapak seperti yang tadi Bapak ungkapkan akan menghias kelas dengan koordinasi dengan orang tua. Begitu ya Pak ya? Iya, betul. Oh iya. Nah, kalau itu kan untuk kenyamanan kelas Pak. Nah, Iya. untuk anak supaya bisa berbaur itu gimana Pak? Nah, untuk itu sebetulnya saya sudah mendapatkan referensi ya Bu. Jadi saya akan coba menerapkan yang namanya KSE, ya, kompetensi sosial emosional. Saya mencoba mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran. Saya mencoba membiasakan si anak itu jadi lebih bisa berbaur. Oh iya. Jadi Bapak akan mengintegrasikan pembelajaran KSE ya Pak ya, kompetensi sosial emosional di dalam pembelajaran yang akan dilakukan di dalam kelas. Nah Pak, kira-kira rencana itu apa yang rencananya apa? Kapan Pak nih akan dilaksanakannya? Ya, ini karena permasalahannya harus secepatnya ditangani ini ya Bu. Jadi malam ini saya akan coba berkomunikasi dengan para orang tua melalui grup WhatsApp yang ada, sehingga kalau memungkinkan mungkin besok setelah pulang sekolah saya akan bersama anak-anak. Apabila memungkinkan mungkin menghadirkan orang tua untuk menghias kelas senyaman mungkin bagi anak-anak mereka.
Ya hebat Pak, langsung ya besok kita eksekusi ya. Iya, Ya. harus secepatnya. Karena ini menghias kelas tidak membutuhkan waktu yang panjang, saya tunggu kabarnya Pak ya setelah 1 minggu. Iya. Kira-kira apakah berhasil atau tidaknya. Mungkin cukup sekian ya Pak ya untuk hari ini karena terbatas dengan waktu. Terima kasih Pak atas. Iya Bu, saya berterima kasih Bu atas waktu yang diluangkan. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Alhamdulillah, bagaimana nih barusan setelah coaching dengan Pak Fajar, apakah bisa tersampaikan model ceritanya dan juga potensinya? Alhamdulillah Pak, hasilnya baik. Coach saya setelah melalui proses treaty Pak, coach saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi Pak. Bagus sekali. Bagaimana nih? Apa nih indikator yang sudah tercapai atau belum ketika di coaching dengan Pak Fajar? Baik Pak, alhamdulillah ya. Tadi saya sudah mengembangkan kompetensi present, hari penuh saya sudah mendengarkan keluh kesah dari Pak Fajar. Kemudian saya juga mendengarkan aktif dan saya juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang memunculkan potensi dari coach saya Pak. Luar biasa sekali. Kalau begitu ada rencana ke depan untuk coaching lagi dengan yang lain? Ada Pak, kalau saya insya Allah ada coaching dengan Bu Lina Pak di minggu yang akan datang. Gitu. Terus apa nih menurut Ibu ketika tadi coaching, kekurangan Ibu ketika meng-coach Pak Fajar? Mungkin Pak, saya belum bisa maksimal menggali potensi, saya belum bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan untuk mendorong Pak Fajar bagi saya menemukan solusi-solusi yang terbaiknya Pak. Kalau begitu apa nih yang akan Ibu rencanakan untuk istilahnya mengatasi masalah tersebut? Untuk mengatasi tersebut, insya Allah langkah-langkahnya saya akan Pak mencari referensi yang lain. Saya akan membaca-baca dengan literasi yang saya miliki supaya bisa lagi menjadi coach yang baik, yang bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian bisa mengarahkan coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang itu Pak. Luar biasa. Jadi akan coba cari referensi yang lain ya? Iya Pak. Selain itu juga saya akan meminta umpan balik dari coach-coach saya Pak terkait kekurangan saya sebagai coach. Mungkin saya meminta saran atau harapan yang mereka inginkan. Oke, luar biasa. Kalau begitu saya tunggu lagi nanti coaching selanjutnya. Terima kasih Bu karena kita sudah sore. Sekarang kita mau pulang. Kita sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lia, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah kalau memang baik sesuai janji kita, hari ini kita akan berusaha untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, dari permasalahan ini apa yang Ibu bahas? Baik Bapak, begini Pak, dalam pertemuan ini saya ingin membahas masalah saya Pak, di mana di sekolah saya ada satu murid yang selalu saja menangis ketika ibunya pulang. Jadi dia itu harus ditunggui saja oleh si ibunya di dalam kelas Pak, begitu Pak. Jadi ada satu murid yang memang dia itu tidak mau ataupun menangis ketika ditinggal oleh ibunya dan dia belum bisa mandiri di kelas itu ya? Iya Pak, jadi anak itu tidak mandiri, harus ditunggui aja oleh si mamahnya. Baik, kalau begitu dalam bincang-bincang ini apa nih yang ingin Ibu selesaikan atau ingin Ibu capai? Saya ingin mendapat pemecahan dari masalah saya Pak. Jadi saya ingin anak tersebut menjadi mandiri, bisa ditinggal oleh ibunya, bisa
yang bisa ditinggalkan oleh ibunya. Jadi dia bisa belajar sendiri di dalam kelas bersama teman-teman dan gurunya Pak, tanpa harus ditunggu. Oke, kalau begitu menurut Ibu indikator keberhasilan kalau sudah mandiri itu seperti apa kira-kira? Apa ya? Seperti ini Pak, contohnya anaknya itu sudah berani Pak, sudah berani di dalam kelas, berani belajar sendiri, berani dengan gurunya. Minimal anak tersebut tidak lagi ditunggui Pak oleh ibunya di sekolah. Kira-kira menurut Ibu supaya anak tersebut menjadi menjadi betah di kelas, terus tidak menangis lagi, apa yang harus Ibu lakukan di kelas itu? Mungkin karena anak itu tidak nyaman ya Pak ya, tidak nyaman di dalam kelas, jadi anak tersebut ingin menangis dan ingin terus-terus di ibunya. Jadi mungkin agar anak tersebut bisa akrab Pak, bisa akrab dengan teman-temannya, jadi dia bisa bermain dengan temannya, tanpa harus dengan ibunya, mungkin itu Pak. Bagus. Terus kira-kira kondisi kelas ataupun situasi apa nih yang bagus supaya dia bisa menjadi tidak takut lagi gitu? Ya Pak ya. Jadi kalau begitu saya harus menciptakan kelas yang mungkin yang menyenangkan ya Pak ya. Mantap sekali Bu ya. Itu selain menyenangkan harus gimana nih kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Jadi saya harus menyeting kelas saya supaya lebih menarik dengan ini Pak, dengan apa ya itu hiasan-hiasan Pak, mungkin hiasan-hiasan di kelas yang disesuaikan dengan itu Pak, minat anak mungkin, atau menghias kelasnya itu dengan itu Pak, dengan hasil karya siswa. Jadi siswa tersebut memasangkan dengan sendirinya di dalam kelas, atau bisa juga mungkin dengan beragam metode pembelajaran saya mungkin beragam Pak. Mungkin hal itu bisa membuat anak nyaman di dalam kelas. Oke. Kira-kira kalau menurut Ibu secara emosional apakah dia bisa pembelajarannya bisa dikaitkan lagi, ataupun misalkan dia itu kalau kan menangis itu berarti emosi. Iya. Nah, bagaimana? Apakah apa yang Ibu lakukan untuk menangani masalah tersebut? Iya Pak. Kalau untuk itu tadi, kalau supaya kelas nyaman ada lukisan-lukisan. Kalau terkait dengan emosi, mungkin saya akan mengaitkan ini Pak, pembelajaran sosial emosional. Saya akan mengintegrasikan PS-nya tersebut di dalam kelas. Kemudian saya akan melibatkan juga yang itu iklim positif Pak, iklim positif dan budaya positif di dalam kelas, terkait mungkin nanti keyakinan kelas mungkin Pak. Oke, jadi Ibu akan pertama mengubah kelasnya menjadi indah, terus juga nanti Ibu juga akan mencoba sesuai dengan dengan keyakinan ataupun minat mereka, dan juga akan mengintegrasikan PST ya Bu. Iya Pak, betul sekali Pak. Oke, kalau begitu menurut Ibu apa nih yang akan Ibu lakukan? Apakah Ibu memerlukan bantuan orang lain untuk menyelesaikan masalahnya atau bagaimana? Tentu saja Pak, karena ini melibatkan pinjaman kelas dengan membuat poster-poster atau tempelan-tempelan yang akan ditempel di dalam kelas. Tentu saya akan perlu bantuan orang tua siswa Pak. Saya akan mencoba berkoordinasi melibatkan orang tua siswa untuk membantu anak-anaknya menghias dalam kelas Pak. Luar biasa sekali. Sudah saya dapatkan nih kerangkanya. Jadi apa nih yang akan Ibu lakukan kalau bisa Ibu rangkum dari awal tadi yang untuk menyelesaikan masalah murid yang belum mandiri ini? Ya Pak. Jadi untuk masalah saya sendiri itu yang tadi ya, untuk murid saya mungkin saya akan mencoba pertama membuat nyaman di dalam kelas Pak, dengan tadi membuat hiasan-hiasan seperti itu tadi. Kemudian saya akan membudayakan iklim positif dan budaya positif di dalam kelas, mengaitkan dengan keyakinan kelas supaya anak mandiri di dalam kelas. Kemudian yang terakhir terkait dengan pembelajaran
sekarang yang tinggal saya akan menanyakan nih eksekusinya nih kira-kira dan kapan Ibu akan lakukan. Oh itu karena saya ingin buru-buru anak itu menjadi mandiri Pak di dalam kelas. Insya Allah Pak besok. Oh Besok saya mulai cerita-cerita dengan orang tua dan anaknya Pak. Oke, luar biasa. Kalau begitu saya akan lihat besok Ibu bagaimana cara Ibu menyelesaikan masalah ini dan juga mengintegrasikan atau juga supaya anak itu menjadi mandiri dan tidak mudah lagi menangis. Baik Bu, karena kita sekarang sudah sebentar lagi masuk sekolah, kita akhir saja. Terima kasih Bu. Assalamualaikum